warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ketujuh. Semoga kita diberi keistiqomahan dan selalu semangat menjalankan ibadah puasa, termasuk menjalankan ibadah sholat tarawih secara berjamaah di masjid ini. Malam ini saya akan melanjutkan membacakan hadis Arba'in Nawawi yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ambaki Ruqayyah Tamimi Aqwas Jari radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama qalat dinun nasihah. Qulna liman qala Allah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Dari Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kemudian sahabat bertanya, kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, lillah wali kitabihi, bagi Allah, bagi kitab-kitabnya, wali rasulihi, dan bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, serta bagi umat Islam umumnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa hadis ini sangat singkat, yaitu ad-dinun nasihah. Sebagaimana hadis lain ada yang al-hajju arafah, haji adalah arafah. Kalau ini ada ad-dinun nasihah, bahwa agama adalah nasihat. Sebuah hadis yang singkat merupakan sebuah ungkapan yang menunjukkan arti bahwa nasihat adalah sesuatu yang penting. Nasihat sebagai penopang utama agama, nasihat sebagai inti dari agama. Maka di dalam Al-Quran juga disebutkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Terus lalu apa nasihat? Nasihat adalah suatu angkapan, suatu ungkapan yang menyatakan keinginan untuk berbuat baik kepada orang yang dinasihati. Terus lillahi, untuk Allah. Nasihat bagi Allah ini apa? Nasihat bagi Allah adalah bahwa kita mengesahkan Allah, kita mengagungkan Allah, tidak boleh mensekutukan Allah. Ibadah kita, amaliyah kita adalah semata-mata hanya untuk Allah. Kita mentaati semua perintahnya, kita menjauhi semua larangannya. Sebagaimana setiap Jumat kita sudah diingatkan oleh para khatib, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mengagungkan Allah. Ini adalah sebagai bentuk manifestasi, bentuk iman kepada Allah. Kita membenarkan sifat-sifat Allah. Jangan sampai kita kemudian menduakan Allah atau percaya bahwa ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, wali rasulihi. Yang kedua adalah wali kitabi, yaitu membenarkan setiap yang dikabarkan tentang apa yang ada di dalam Al-Quran.
Kita membenarkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bahwa Al-Quran wahyullah. Kita meyakini bahwa undang-undang yang terbaik adalah Al-Quran. Kita mentaati apa yang ada di dalam Al-Quran. Bahwa dalam bulan Ramadan ini kita mempelajari Al-Quran. Di dalam Ramadan ini kita membaca Al-Quran sebanyak mungkin sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Sudah berapa kali kita khatam sampai hari ke-7 ini? Atau belum sama sekali? Apalagi kemudian sampai kemudian mempelajarinya. Kita mengamalkan isi Al-Quran. Kita membela orang yang melecehkan Al-Quran. Kita menjalankan semua apa yang ada di dalam Al-Quran, kita mentadaburinya, apalagi kemudian kita menghafalkan Al-Quran itu sendiri. Kemudian wali rasulihi, untuk Rasulullah, bahwa kita ittiba kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kita membenarkan semua sunnah-sunnah Rasulullah. Kita mencontoh akhlak Rasulullah. Kalau kita mengaku sebagai umat Muhammad, maka sebaiknya adalah kita mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah. Walaupun kita tidak bisa 100%, mungkin hanya berapa persen, maka kita jangan sampai sebagai umat Muhammad justru mencoreng sebagai orang Islam, mengaku sebagai umat Muhammad tetapi melecehkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Kita juga mengamalkan syariatnya, kemudian menjauhi semua apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kita mempelajari sirahnya, kita mempelajari sejarah Rasulullah SAW dan meneladaninya. Kemudian yang selanjutnya adalah wali a'immatil muslimin, yaitu nasihat kepada kaum muslimin. Wa'immatil muslim, kepada umat-umat muslim, yaitu nasihat bahwa kita sesama muslim harus saling menasehati. Di dalam kitab ada seorang ulama mengatakan al-mu'minu yasturu wa yansahu. Orang mukmin itu biasa menutupi aib saudaranya, bukan sebaliknya, membuka aib saudaranya. Kita mengajak baik kepada sesama muslim. Kita mencintai sesama muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri dalam hadis Rasulullah. Bahkan dalam hadis lain juga diterangkan, di dalam yaumil hisab nanti ada orang yang dilindungi Allah ketika semua orang bingung. Siapa itu? Adalah orang yang mencintai seorang muslim karena Allah, bukan karena apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah untuk para imam, para penguasa, bahwa nasihat itu untuk para penguasa. Kita mengabarkan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh para pemimpin kita. Ati'u Rasul wa ulil amri, bahwa itu adalah sebuah kewajiban kita. Kita sebagai rakyat, selagi seorang pemimpin itu tidak zalim, selagi seorang pemimpin itu tidak melanggar syariat agama, maka kita wajib menaatinya. Dan kita juga berhak menasehati seorang pemimpin apabila seorang pemimpin itu melanggar syariat, tapi dengan jalan yang baik, dengan cara-cara yang bijaksana. Itulah bahwa agama adalah sebagai nasihat. Semoga kita bisa mengamalkan hadis Rasulullah SAW sehingga kita menjadi orang muslim yang nanti di yaumil qiyamah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.